Ya, selamat malam semuanya. Apa kabar? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bertemu di Chatterbox untuk edisi hari Sabtu 15 Juni 2024. Mohon maaf gak bisa live nanti karena pada Isya nanti saya akan menghadiri dua webinar ya. Dua webinar di jam yang bentrok gitu loh. Yang pertama itu adalah webinar tentang sholat sebagai healing terbaik bagi umat muslim, dan yang kedua adalah webinar tentang kaya dari dividen saham. Nah, makanya paling nanti kalau mau yang lebih komprehensif lagi ya tunggu besok pagi di Sunday with James Cohen Smith Windsor yang insya Allah akan tayang pagi lah ya, mulai besok pagi. Secepatnya besok pagi, kalau paling lambat mungkin besok siang atau besok malam barangkali. Nah, kita tahun ini Idul Adha-nya kembali berbeda ya dengan Arab Saudi, di mana Arab Saudi sudah lebih dulu mengumumkan 10 Zulhijjah 1445 Hijriah jatuh pada esok hari Ahad tanggal 16 Juni 2024, dan di Indonesia sendiri baru akan beridul adha pada esok harinya, yaitu hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Makanya ini super long weekend ini ya. Jadi dari hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Ya, ini super long weekend ya. Super long weekend karena cuti bersama Idul Adha-nya juga mundur dari yang mestinya tanggal 16 dan 17 Juni ya, tapi ini malah jadi tanggal 17 dan 18 Juni 2024 ya, karena ada perbedaan ternyata dari hasil Ru'yatul Hilal yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi tidak mengapa kok, walaupun beda satu hari kan, tapi kita tetap merayakan Idul Adha sama-sama, ya kan? Ya. Nah, ada beberapa hal yang harus Anda ketahui tentang Idul Adha ini ya pemirsa. Yang pertama adalah masalah takbiran. Takbiran pada hari raya Idul Adha itu dilakukan 3 hari berturut-turut selama hari tasyrik, dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, khusus tahun ini kalau Anda mengikuti Idul Adha-nya Saudi yang tanggal 10 Zulhijjahnya besok ya, malam ini sudah takbiran sampai sampai tanggal 13 Zulhijjah 1445 Hijriah asarnya. Itu masih boleh. Kalau Anda mengikuti penghitungan Saudi ya, mengikuti Idul Adha-nya Saudi, tanggal 13 Zulhijjah itu insya Allah jatuh di hari tanggal 17 ya kan, tanggal 11 ya, 18 ya berarti tanggal 19 Zulhijjah, tanggal 19 Juni sampai asar takbirannya. 19 Juni asar boleh takbiran, masih boleh kalau Anda mengikuti Idul Adha-nya Saudi, yaitu hari Ahad. Tapi kalau Anda mengikuti Idul Adha-nya Kementerian Agama Indonesia, maka takbirannya ditambah 1 hari aja. Kan kita Idul Adha-nya tanggal 17 Juni, berarti kan kita takbirannya besok malam, ya kan? Kita takbirannya besok malam. Besok malam dari maghribnya sampai 13 Zulhijjah asar. Nah, kalau di kita 13 Zulhijjahnya itu tanggal 20 Juni. Karena tanggal 17-nya kan tanggal 10 Zulhijjah ya. Tanggal 18-nya tanggal 11. Tanggal 19-nya tanggal 12. Tanggal batas takbirannya tanggal 20 Juni ba'da asar. Itu masih boleh. Nah, jadi jangan kaget kalau nanti
selama 3 hari atau 3 malam ke depan, mulai besok malam ya, untuk Idul Adha di Indonesia, Anda akan mendengar banyak gemuruh-gemuruh takbir, tahmid, tahlil berkumandang di banyak masjid dan musola di berbagai penjuru tanah air Indonesia. Ya, dari besok malam ba'da maghrib 16 Juni malam sampai tanggal 20 Juni asar. Itu masih boleh. Nah, kalau Anda mengikuti Saudi, dari malam ini udah takbiran. Dari malam ini sudah takbiran. Malam ini sudah takbiran, besok raya Idul Adha sampai nanti tanggal 19 Juni asar takbirannya. Ya, tapi kan malam ini belum bergemuruh, ya kan? Dengan kalimat takbir, tahmid, tahlil, ya kan? Karena masih menunggu besok. Karena kita Idul Adhanya beda sehari, tanggal 17 gitu. Gak apa-apa. Jadi dibawa enjoy saja, dibawa santai saja, karena kita tetap sama-sama merayakan Idul Adha. Itu yang pertama. Yang kedua, pemotongan hewan kurban. Pemotongan hewan kurban itu boleh dilakukan selama hari tasyrik, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah. Sama juga deadline-nya. Tapi beda deadline-nya. Dari tanggal 10 Zulhijjah setelah salat Idul Adha sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar. Karena maghribnya sudah ganti hari. Nah, kalau Anda mengikuti Idul Adhanya Saudi, berarti dari mulai besok pagi pemotongan hewan kurbannya sampai tanggal 19 Juni asar. Tapi kalau Anda mengikuti Idul Adhanya kita Indonesia, dari mulai Senin pagi tanggal 17 sampai dengan tanggal 20 Juni pada asar. 20 Juni itu hari apa ya? Hari Kamis ya, dengan hari Kamis. Hari Kamis tanggal 20 Juni. Itu masih boleh, teman-teman. Masih boleh. Untuk pemotongan hewan kurban selama hari tasyrik. Itu masih boleh, teman-teman. Nah, Pak, gimana Pak kalau ini orang pandangan? Ya, masalah orang pandangannya beda-beda, tidak apa gitu. Kalau saya kan hanya menyampaikan kalau mau mengikuti kalender hijriahnya, bukan kalender penetapan di negaranya. Ngerti ya? Ya, kalau kita kan ditetapkan Idul Adha 10 Zulhijjah 1445 Hijriah itu kan hari Senin tanggal 17 Juni 2024. Ya, kalau Anda yang mau mengikuti Idul Adhanya Arab Saudi besok hari Ahad tanggal 16 Juni 2024, ya tidak mengapa. Gitu loh. Ya tidak mengapa. Salahnya di mana? Ya tinggal cari masjid di sekitaran rumah Anda yang gelar salat Idul Adhanya besok, ya kan? Karena kebetulan saat ini lagi wukuf di Arafah, ya kan? Besok mau raya haji nggak apa-apa. Silakan saja. Yang larang siapa? Nggak ada. Gitu. Silakan saja. Bebas. Gitu loh. Yang penting tanggalnya tetap 10 Zulhijjah. Gitu. Jadi tidak mengapa. Gitu. Makanya saya melalui tayangan ini juga jangan kaget nanti. Ojo kagetan, ojo ngumuni. Jangan kagetan kalau mulai besok malam ya, dari mulai ba'da maghrib tanggal 16 Juni sampai tanggal 20 Juni ba'da asar, masjid-masjid dan musola-musola di berbagai penjuru tanah air Indonesia ini akan banyak bergemuruh dengan kumandang takbir, tahmid, tahlil yang dikumandangkan dari tanggal yang disebutkan tadi. Dan Anda juga akan menyaksikan banyak sapi dan kambing yang dipotong dari hari Senin sampai dengan hari Kamis.
dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Juni 2024. Itu jangan kaget gitu. Karena memang kita beda sehari. Karena upaya penyatuan kalender Hijriah satu dunia raya ini masih diusahakan, masih diupayakan gitu loh. Masih diupayakan gimana caranya biar kalender umat Islam sedunia ini bisa satu. Jadi tidak ada perbedaan Idul Fitri atau Idul Adha, perbedaannya beda satu hari gitu ya, nggak apa-apa gitu. Ini masih diusahakan. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah bersabar sembari menunggu kalender umat Islam sedunia itu menyatu jadi satu. Ya kita hanya kita hanya bisa bertoleransi, kita hanya bisa bersabar atas perbedaan yang terjadi selama ini. Jadi menurut saya tidak mengapa gitu loh. Tidak mengapa kalau cuma beda sehari gitu loh. Makanya saya bilang jangan kaget. Pesan saya jangan kaget. Ojo kagetan, ojo ngumuni. Jangan kagetan, jangan menggumun gitu loh. Jangan bergumam gitu loh. Ya. Dan jangan juga terganggu. Karena kadang orang gini, kita Idul Adha beda sehari dengan Saudi, ya. Kita yang mau takbiran dilarang sama yang punya masjid, dilarang sama yang pegang wilayah di mana masjid itu ada. Cuman gara-gara masalah kepercayaan. Oh kalau ya lihat tanggalnya tong, lihat tanggalnya. Kalau cuma beda sehari itu gak perlu jadi masalah. Sekarang ini ya, pas kita tayangkan ini kan dibuat tanggal 9 Zulhijjah di Saudi. Di kita baru tanggal 8. Cuma beda sehari doang. Kita baru nginjek malam 9 Zulhijjah. Arab Saudi ini sekarang 4 jam ke depan ya. 4 jam ke depan dari tayangan ini dibuat ya. Itu sudah sudah berganti hari, sudah menginjak malam 10 Zulhijjah gitu. Jadi jangan jangan kagetan gitu loh. Pesan saya itu satu, jangan pernah kagetan gitu loh. Kalau mentalnya kagetan, latah yang ada. Latah terus, ya jangan. Latah, dikit-dikit latah, dikit-dikit latah, dikit-dikit latah. Ya jangan. Nggak boleh. Gitu, ya. Makanya saya wanti-wanti dari awal. Jangan kaget kalau nanti di berbagai penjuru, di berbagai pelosok tanah air kita Indonesia Raya tercinta ini, dari mulai besok petang, besok malam sampai hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 itu nanti akan bergemuruh masjid dan musola dengan kalimat takbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu jangan kagetan. Kenapa? Karena kita beda sehari dengan Saudi. Kalau Anda mau mengikut Saudi Idul Adhanya malam ini takbiran ya silahkan saja, tapi disesuaikan. Tasyriknya sampai hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 ya. Ba'da asar takbiran ya silakan saja, tapi disesuaikan. Kalau pemotongan hewan kurbannya itu juga disesuaikan. Disesuaikan dengan apa? Tarikh penanggalannya. Itu yang harus Anda tahu. Dua ini.
Ya. Jadi jangan kagetan, jangan gemeteran, jangan juga gumunan, jangan latahan. Itu yang saya minta, ya. Baik. Kita semoga paham. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, masalah sholat Idul Adha yang harus kita ketahui. Sholat Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkadah, ya, sunnah yang dianjurkan, sunnah yang diharuskan untuk dilakukan, ya. Itu biasanya pagi. Jam berapa, Pak? Ya setelah syuruk lah, setelah subuh. Mau jam 6 pagi, jam 6 pagi boleh Pak dilaksanakan. Ya silakan saja kalau memang sudah dirasa banyak jemaahnya. Mau digelar jam 6 pagi pun gaspol. Mau digelar jam 6.30 setengah 7 pagi ya gaspol. Di Arab Saudi aja kemarin pas sholat Idul Fitri aja itu gak lama setelah syuruk, ya sekitar jam 6-an lah, 6:15, 6:15, deket-deket setengah 7 waktu Makkah ya. Itu langsung gak sholat Id, gak usah nunggu lama. Gak ada pakemnya. Sholat Id itu atau Idul Fitri atau Idul Adha itu harus jam 7, jam 7:15, jam setengah 8 pagi gitu. Gak apa-apa. Mau digelar awal-awal jam 6 pagi, jam 6:15, jam setengah 7, 6:30, ya nggak apa-apa juga. Mau digelar agak siangan jam 9 pagi, oke-oke saja lah. Di kampung saya di Inggris itu, di London itu sholat Idul Adhanya malah dipecah jadi beberapa gelombang. Jam 9, ada yang jam 9 pagi. Di Turkiya, Anda tahu nggak sholat Idul Adha di Hagia Sophia itu mulai jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi baru kick off sholat Idul Adhanya itu. Jam 8 pagi. Jam 8, jam setengah 9 pagi. Ya tergantung juga waktu subuh di Istanbul itu jam berapa gitu loh. Kalau ini kan karena masuknya di peralihan musim semi ke musim panas, waktu subuhnya kan di Istanbul itu tahun ini sekitaran jam 5-an, jam 5-an, jam 5:30-6-an lah gitu kan. Syuruknya juga beda. Nanti kembar gitu. Tapi pokoknya intinya setelah syuruk lah. Mau digelar agak siangan juga nggak apa-apa. Yang penting jangan mepet dengan waktu zuhur. Jam 8 pagi mau sholat Idul Adha, nggak apa-apa. Jam 9 pagi boleh Pak? Ya boleh, kenapa tidak? Yang penting jangan dekat waktu zuhur. Cuman memang abdolnya sholat Idul Adha itu atau sholat Idul Fitri juga digelar setelah syuruk. Gitu, di waktu duha. Ya, jam 6 pagi boleh? Ya boleh saja. Kenapa? Jam 6:15, jam 6.30, setengah 7, jam 7 ini ya nggak apa-apa. Ngapain nunggu lama-lama Ya, kalau sudah dirasa banyak jemaahnya, sudah penuh gitu ya ruang dalam masjid, mau khotib imamnya sudah datang, mau digaskan, gaskan gitu loh. Jangan nggak usah nunggu lama. Orang kita nunggu lama kadang-kadang ya khatib imamnya masih OTW di perjalanan. Orang nunggu lama gegara banyak orang mungkin masih pada OTW di jalan, masih pada berdandan di rumah, masih pada berhias-hias di rumah. Anjuran itu ada dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang pernah saya ungkit ketika saya bahas masalah ini, penutup kepala. ketika sholat, bahwa dianjurkan kita ketika berangkat salat menghadap Allah itu dengan pakaian yang indah ya gitu. Kalau yang lelaki pakai penutup kepala ini, walaupun kepala tuh bukan aurat tapi kayak itu dianjurkan ya. Silakan ya. Gitu. Jadi ini harus Anda ketahui tentang Idul Adha. Itu 3 tentang sholat Idul Adha gitu. Yang keempat ya, kenapa orang nggak mudik pas Idul Adha? Idul Adha itu cuma 1 hari, tanggal 10 Zulhijjah.
Pak, tapi kan ada cuti bersamanya, Pak. Ya ada, tapi cuma sehari. Kebetulan aja tahun ini super long weekend. Jadi kalau bisa pulang kampung ya pulang kampung lah. Ya, jadi jadi bukan PJK lagi. Ya, pulang Jumat kembali Ahad. Iya, pulang Jumat kembali Ahad. Ya, mau Idul Adha di kampung halaman pun bisa. Jadinya PJKS. Minum dulu ya. Pulang Jumat kembali Selasa. Anda, ya, soalnya hari Jumat orang masih pada kerja. Orang masih pada kerja, ya. Orang masih pada kerja, pulangnya kan nggak tentu. Biasanya kan paling kalau berangkat malam atau sore katakanlah ya. Gitu ya. Jadi makanya jarang ada orang yang mudik pas Idul Adha, apalagi tahun ini. Sekalipun tahun ini super long holiday ya. Bukan long holiday lagi, super long weekend teman-teman. Bukan long weekend lagi, super long weekend. Ya, super long holiday gitu loh. Ya, super long weekend. Ya. Super long weekend. Iya. Iya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Dari tanggal berapa? Ini aja tanggal 15. Nah, 14 sampai tanggal 21 Juni 2024. 14 sampai 18, sorry. 14 sampai 18 Juni 2024. Nah, super long weekend itu. Ya, karena 18-nya cuti bersama. Gitu. Cuti bersama. Nah, itulah makanya. Nah, itulah. Jadi bisa dimanfaatkan untuk mudik atau berkurban di kampung halaman. Nah, berkurban itu hukumnya wajib kalau mampu. Kalau belum mampu ya ntar kalau udah mampu gitu loh. Dianjurkan bagi yang mampu gitu loh. Kalau nggak bisa kurban sapi ya kurban kambing gitu. Minimal kita sedekah lah gitu. Nah, kurban itu yang bisa melakukan siapa aja? Umat muslim. Ya. Kalau yang bukan muslim itu jatuhnya sedekah gitu. Kalau untuk mengatasnamakan orang yang meninggal itu jatuhnya bukan kurban teman-teman, itu sodakoh. Ya, itu sodakoh. Ya, sodakoh berupa hewan kurban atas nama orang yang meninggal, orang yang wafat. Contoh misal, saya nih berkurban atas nama almarhum papa saya gitu misalkan. Atau atas nama opung saya, atas nama kakek saya dari papa gitu ya. Itu jatuhnya sedekah, bukan kurban. Jatuhnya sedekah. Setahu saya begitu. Setahu saya, koreksi kalau salah ya. Itu. Kalau non muslim jatuhnya itu sedekah. Kalau yang muslim jatuhnya kurban. Kalau yang muslim masih hidup itu kurban. Tapi kalau yang muslim tapi orangnya sudah pulang ke Allah jatuhnya sedekah. Kita bersedekah mengatasnamakan almarhum gitu. Contoh saya misalkan kurban atas nama almarhum papa saya gitu kan. Atau mengatasnamakan almarhum kakek saya dari papa gitu kan. Nah, itu sedekah jatuhnya. Almarhum opung saya jatuhnya itu sedekah, teman-teman. Bukan kurban gitu. Beda ya, beda. Itu. Nah, jadi jangan keliru gitu. Saya itu jangan keliru. Keliru membedakan mana yang kurban, mana yang sedekah gitu. Mungkin itu ya teman-teman ya, yang harus diketahui tentang Idul Adha. Tapi yang dua teratas itu teman-teman mohon jangan kaget ya. Kalau nanti pesan saya, karena kita beda satu hari dengan Saudi ya, dari mulai besok petang atau besok malam hari Ahad 16 Juni ba'da maghrib sampai dengan hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 ba'da asar ya, itu masjid dan musola akan meriah dengan
kalimat takbir, tahmid, tahlil ya yang dikumandangkan ba'da salat atau sebelum salat ya. Kemudian sepanjang tanggal 17 hari Senin 17 Juni 2024 pagi sampai dengan hari Kamis 20 Juni 2024 asar itu banyak sapi dan kambing yang dipotong sebagai agenda tahunan pemotongan hewan kurban di berbagai masjid dan musola di pelosok tanah air kita tercinta Indonesia itu. Jadi jangan kaget, janganlah tahan itu ya, karena memang ini yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kalau Anda mau mengikut ya Idul Adha Saudi boleh. Yang penting cari masjid, cari musola yang Idul Adha yang ditetapkan ya ikut Saudi gitu ya. Nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi semoga saja mudah-mudahan di tahun depan kita Idul Adhanya bisa bersama-sama di satu hari yang sama secara serentak gitu ya. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf nanti Mbak Daisha chatterboxnya tidak live ya. Ini penggantinya karena ada 2 webinar bermanfaat yang akan saya hadiri. Dan besok jangan lupa teman-teman, kalau yang Idul Adhanya ikut pemerintah Indonesia tanggal 17 Juni perayaannya, besok jangan lupa puasa Arafah. Karena dalam satu riwayat disebutkan puasa Arafah itu insya Allah mengampuni dosa kita selama 2 tahun gitu. Dan tentunya menyehatkan. Sekian untuk malam ini. Mohon maaf tidak live alias pre-recorded ya. Untuk malam ini tanggal 15 Juni 2024 bersamaan 8 Zulhijjah atau malam ke-9 Zulhijjah 1445 Hijriah untuk Indonesia. Jadi mohon maaf, tapi kalau untuk yang lain-lain mungkin besok pagi dalam Sunday with James Cohen Smith Windsor edisi spesial jelang Idul Adha untuk Indonesia dan hari Idul Adha untuk Saudi ya. Kita bahas dan juga ada hal-hal lain bahas besok ya. Mudah-mudahan bisa tayang dengan maksimal ya. Nasr minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wa huwal musta'an wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam rahayu untuk Indonesia.